Unidentified craft on approach, range 20,000 kilometers and closing. Magnification. Mematahkan semua teori konspirasi dan juga semua hal yang lagi ramai di internet, gambar dan juga video ini yang menurut kalian ini adalah Unidentified craft on approach, range 20,000 kilometers and closing. 3A Atlas Alien. Apakah ini adalah akhir dari dunia? Apakah bentar lagi akan kiamat? Soalnya di TikTok semua narasinya begitu semua, serem semuanya. Ini nih video yang lo lihat ini nih, yang lagi beredar di internet ini, pesawat ini nih yang ada di kolom komentar di mana-mana. Ini video dibuat dari Sora. Yang kalau lo lanjutin isinya bukan alien, isinya kucing. Isinya kucing. Ada lagi komen, apakah ini tanda-tanda akhir zaman, akhir kiamat? Enggak. Kalau kejadian 29 Oktober berarti akhir bulan. Jadi memang betul ada komet yang melintasi orbit tata surya kita, tapi nggak ngikut sama matahari atau bumi gitu. Dia lewat aja. Dan memang udah dipredik jauh-jauh hari, lama banget udah ada ya prediksi bakal terjadi. Memang fenomenanya langka nih, gak setahun sekali terjadi, puluhan tahun bahkan terjadinya. Tapi bukan berarti apa-apa dikaitin sama kiamat, apa-apa dikaitin sama mistis-mistis. Lagi pula tenang aja, kalian tenang aja, gak usah pada panik. Gak akan masuk ke Indonesia. Kalau toh ini bisa benar-benar masuk ke bumi, masuk ke Indonesia biar cukai. Tapi tenang aja, di video kali ini, hari ini spesial 3-4 SKS, agak berat hari ini. Siapin cemilan dan juga kopi. Sini gue ceritain. Di tahun 2025 ini ada fenomena yang rame banget dibicarakan di internet. Minggu ini kalau lu cek beberapa sosial media, tab trendingnya semuanya ngomongin soal ini, 3A Atlas. Jadi dari langit bumi itu tiba-tiba muncul cahaya warna biru kehijauan yang lewat dengan cepat. Video ini pertama kali muncul tuh tanggal 1 Juli 2025 yang direkam dari langit di Amerika Selatan dan juga di Asia Tenggara. Waktu itu pukul 05.15 UTC. Fenomena ini bikin geger orang-orang di internet. Banyak orang yang berspekulasi gara-gara fenomena satu ini. Sebagai besar ada yang nyebutin kalau ini benda adalah UFO, pesawat luar angkasa, atau alien mungkin. Ada juga yang percaya kalau ini adalah proyek rahasia dari pemerintah. Pemerintah mana tapi gak mungkin pemerintah kita gak sih? Pemerintah kita mana kepikiran aja dulu gini-ginian. Etanol, yes. Buat masyarakat awam dan juga malas baca kayak kita ini, kita selalu ngitin begitu-begitu tuh dengan fenomena yang mistis. Di satu tempat yang tepatnya ada di lembah kering yang ada di Rio Hurtado di Chili, para ilmuwan Atlas atau Asteroid Terrestrial Impact Class Alert System, waktu ilmuwan-ilmuwannya lagi pada santai ngopi-ngopi gitu, nah ngeliat itu mereka langsung ngecek data. Pas dilihat di data, ilmuwan-ilmuwan tadi sadar kalau yang lewat itu bukan benda yang disebutin di atas orang-orang spekulasi tadi. Itu adalah komet. Tapi ini komet bukan komet biasa deh. Nah, komet tadi itu disebut dengan komet antar bintang baru yang diberi nama dengan kode 3I. Kayak gue bilang tadi, 3I itu apa bang? 3I itu Interstellar Object ketiga. Sedangkan nama Atlasnya diambil dari nama teleskop yang ada di Chili. Jadi kayak apa ya, laboratorium, studio atau apa gitu. Tempat ilmuwan pada ngopi terus nemu data tadi. Itu namanya Atlas. Makanya 3I Atlas itu diambil dari situ. Gitu ya. Susah ya jelasin kayak gini sama orang-orang bego kayak kita nih. Sekarang kenapa namanya bintang ketiga bang? Kenapa namanya 3I? Karena waktu 2017 tuh udah pernah ada. Itu pertama kali di tahun 2017 itu namanya Oumuamua. Dan di tahun 2019 pas kita lagi pada Kopa tuh itu juga ketemu. Sempet rame kan waktu itu beritanya kan. Nah kebanyakan komet itu punya orbit ellipse. Artinya apa bang? Artinya dia hanya berputar mengelilingi matahari. Nah yang tadi itu 3A Atlas tadi itu berbeda. Kali ini orbitnya hiperbolik. Jadi dia nggak ngelingkarin matahari, cuman dia kayak numpang lewat ya. Plus hilang. Dan mungkin aja nggak pernah kembali lagi. Makanya momennya diabadikin sekarang. Terus mungkin orang-orang jadi berpikir, tamu nih lewat gitu ya, segala macam lah. Dan karena itu para ilmuwan tadi langsung sadar kalau ini bukan fenomena biasa. Ini fenomena yang jarang terjadi. Benda dari luar tata surya yang nggak tahu berasal dari sistem bintang mana. Di tanggal 21 Juli 2025, teleskop Hubble ngarahin ke arah komet ini. Nih komet tuh bergerak
dengan kecepatan 215.000 km per jam yang hampir 70 kali lipat lebih cepat dari kecepatan peluru. Jadi komet ini tuh sebenarnya gede gitu ya, tapi inti dari komet ini tuh kecil, sekitar 5,6 km. Tapi ada bagian awan gas dan juga debu yang ngebentang sejauh 25.000 km. Itu luasnya udah kayak 2 kali di diameter bumi gak sih? Terus ekor gas CO2-nya tuh ngejulur panjang sekitar 700.000 km, hampir setara setengah jarak bumi ke bulan. Keren juga Neil Armstrong udah ngelewatin bumi. Apa nggak bete aja dia perjalanan 700.000 km? Gue bete aja. Itu dia pusatnya nggak kelar aja sampai titik. Lagi. Tapi sebenarnya data dan juga angka-angka tadi tuh bukan satu-satunya hal yang aneh menurut para ilmuwan tadi. Yang bikin para ilmuwan tadi tuh ngerasa penasaran dan menurut mereka ini fenomena yang langka. Jadi hitungannya nih ya, hitungan data mereka nih harusnya ini tuh bukan komet yang gede-gede banget gitu ya. Kometnya tuh hitungannya kecil kayak data yang gue bilang tadi. Tapi cahayanya terlalu gede untuk ukuran komet sekecil itu. Belum lagi komet tadi tuh aktivitasnya dianggap berlebihan. Karena seolah-olah kayak ada mesin di dalam komet yang bikin cahayanya nggak redup-redup, nyala terus. Beberapa astronom nyebut ini sebagai anomali termal. Analisa awalnya tuh nunjukin kalau umur komet ini tuh sekitar 7 miliar tahun. Artinya lebih tua 3 tahun daripada umur matahari. Bentar guys. Kalau dia 3 tahun lebih tua daripada matahari, berarti sebelum bumi udah ada duluan. Nyampe gak sih guys? Gue gak nyampe ya. Berat banget tadi 3 SKS nih. Benar yang gue bacain tadi, karena komet tadi ini tuh udah ada dari masa-masa awal galaksi kebentuk. Artinya sebelum ada bumi dan segala macam dia udah ada. Saking tuanya makanya disebut dengan fosil hidup galaksi. Kenapa tadi disebut dengan fosil hidup galaksi? Jadi para astronom juga ngasih julukan itu tuh ke komet yang tadi, dikasih fosil hidup galaksi yang kecepatan awalnya lebih dari 58 km per detik. Dan diperkirakan komet ini berasal dari wilayah cakram tebal galaksi Bima Sakti. Berat banget kita mikirin begini ya Allah. NASA langsung ngeluarin perintah darurat observasi. Jadi ada Hubble, JWST, Rubin Observation, TISS, Swift, dan bahkan TRACE gas. Banyak lah guys. Nah, jadi semua itu adalah teleskop luar angkasa. Dan karena dari nama NASA, mereka lah tertuju sama satu titik itu. Nah, menurut mereka fenomena begini tuh nggak sering terjadi gitu guys. Jadi cuma terjadi sekali selama ribuan tahun. Oke banget lu pada lu. Data demi data udah dikumpulin dari spektrum cahaya, komposisi gas, kecepatan partikel debu. Tapi semakin banyak informasi yang didapatkan, malah makin banyak hal-hal yang nggak bisa dijelasin. Dan karena itulah muncul banyak teori-teori yang berkembang di internet. Teori pertama adalah nikel tetrakarbonil atau indikasi material rekayasa. Ini gue jelasin biar gampang ya. Jujur gue baca beberapa kali aja masih mumet nih. Lo bayangin di atas sana tuh ada es batu gede gitu yang lewat yang disebut dengan 3A Atlas yang gue bilang tadi. Nah, waktu ilmuwan ngelihat pakai teleskop angkasa, mereka nemuin kalau es batu ini ngeluarin nikel atau logam yang biasa dipakai buat koin atau besi baja. Tapi yang aneh, nikel ini tuh keluarnya sendirian. Biasanya di dalam semesta kalau ada nikel selalu ada besi. Jadi nikel sama besi ini harus keluar bebarengan. Tapi di komet ini besinya tuh ngilang, nggak ada sama sekali, nikel doang. Inilah yang bikin ilmuwan itu jadi pada bingung. Mereka mikir kalau di dalam komet itu ada zat yang namanya adalah nikel tetrakarbonil. Gampangnya begini, ini tuh bahan yang di bumi cuma bisa dibuat di pabrik lewat proses industri manusia. Yang artinya apa? Kalau zat itu benar-benar keluar dari komet ini, ada kemungkinan itu bukan buatan alam, tapi buatan makhluk cerdas. Jadi itu kayak sesuatu yang nggak masuk akal secara alami, makanya bikin curiga. Jangan-jangan nih komet bukan es batu biasa, tapi mungkin itu mesin tua dari peradaban lain yang udah hilang. Kalau ini memang benar, artinya di luar sana, di tempat yang jauh banget dari bumi, ada makhluk yang lebih dulu ada ketimbang kita semua. Guys, sorry ya kalau agak berat banget ya, emang seberat itu materi hari ini. Enggak cuma itu, ada juga teori lain yang kayak ekor komet yang bermanuver. Biasanya ekor komet itu selalu ngejauh dari matahari. Soalnya sinar matahari itu ngedorong partikel debu dan gas di komet. Itulah yang bikin ekor komet selalu arahnya tuh berlawanan. Jadi kalau matahari ke kiri, pasti ekornya ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Tapi waktu ilmuwan tadi ngelihat 3A Atlas itu di bulan Juli, bahkan sampai bulan Agustus, mereka nemuin hal yang aneh banget. Ekornya malah ngarah ke matahari. Kadang juga berubah tapi pelan-pelan. Itulah yang bikin fenomena ini jadi rame. Orang-orang jadi beranggapan kalau ini komet, dia nggak melintas sendiri gitu loh, kayak ada sesuatu yang ngendaliin di dalamnya. Bentuknya juga begitu, jadi semakin jelas mengarah kemana.
Dan karena spekulasi ini, NASA dan juga ESA atau Badan Antariksa Eropa, mereka langsung ngomong begini nih. Ini tuh gak ada yang aneh, ini cuman efek dari radiasi cahaya yang gak stabil aja, gitu kata mereka. Mereka juga bilang kalau matahari itu kadang-kadang bisa berubah-berubah, belok dikit gitu arahnya, makanya bikin ekornya seakan-akan berbelok. Dari semua teori-teori, nomor 3 paling menarik dan paling lo pada doyan. Ya, nggak lain nggak bukan adalah alien. Karena topik paling menarik kalau kita sudah ngomongin luar angkasa, udah pasti pertama kali yang ada di benak kita tuh pasti UFO, alien dan sejenisnya. Di fenomena ini juga orang ada juga yang berasumsi kalau ini adalah alien. Apalagi kayak gini tuh udah ada di data. Kayak yang pertama 2017 yang gue bilang tadi. Apa namanya? Oumuamua. Bentuknya tuh aneh banget gitu. Bentuknya kayak cerutu panjang. Belum lagi waktu komet ini lewat di dekat-dekat matahari, tiba-tiba aja gitu dia ngebut lebih cepat dari sebelumnya. Kayak pesawat gitu loh, yang nggak stabil aja gitu. Ditambah lagi 2 tahun setelahnya muncul yang kedua, yang gue bilang tadi, itu Borisov. Kalau yang kedua ini kelihatannya lebih normal, tapi gas yang dikeluarin itu beda banget sama komet-komet yang biasanya ada di tata surya. Belum lagi ditambah fenomena sekarang yang ketiga, 3A Atlas tadi. Jadi ada tuh namanya satu profesor Avi Loeb dari Harvard. Dialah punya satu statement sendiri. Dia bilang kalau semua fenomena ini, 3 yang gue bilang tadi, itu bukan kebetulan aja. Jadi menurut dia 3 fenomena tadi itu bukan komet. Menurut dia 3 fenomena tadi itu adalah mesin, tapi mesin pengintai otomatis. Jadi menurut dia tuh bentukannya mungkin kayak drone yang dikirim dari peradaban yang super cerdas dari luar galaksi untuk mantau semesta. Guys, jangan-jangan kita nih ribut-ribut di bumi ini kita jadi tontonan alien apa ya? Lu bayangin sementara kita masih ngomongin dukun. Alien tuh udah kayak anak-anak kita hari ini mau ini ya, mau study tour, belajar kemana, kita mau melihat aktivitas manusia-manusia bumi. Lucu banget loh. Ya, tapi terlepas dari semua teori tadi, semuanya benar-benar masih teori aja. Belum ada bentuk validasi nyatanya beneran atau enggak. Karena menurut NASA juga 3A Atlas ini tidak termasuk dalam kategori yang berbahaya. Jarak terdekatnya dengan bumi sekitar 270 juta kilometer. Terus sampai di perihelionnya itu 29 Oktober 2025. Berarti di video ini dibuat berarti sekitar 2-3 hari yang lalu lah. Makanya kalau lo perhatiin minggu-minggu ini kan rame banget kan. Soalnya di tanggal itulah benar-benar terlihat dengan jelas. Dan karena dia bergeraknya tidak orbit, dia tidak melintasi garis orbit tata surya kita, dia cuma lurus lewat doang. Ilmuwan juga memperkirakan kalau nanti di tahun 2026, itu tahun depan, benda satu ini tuh udah keluar dari tata surya, meluncur ke arah rasi Sagittarius dan kembali ke ruang hampa di luar angkasa sana. Sorry banget hari ini berat banget. Ini 3 SKS full nih, bener. Gue juga bacanya berkali-kali masih bingung nih bahasanya apa gitu. Cuman semoga menambah wawasan baru untuk kita semuanya. Thank you juga yang udah pada request dan segala macemnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.